Gue sempat bekerja di laut, bukan sebagai nelayan sih, tapi itu aja udah berbahaya. Apalagi kalau terjadinya pelanggaran HAM dan eksploitasi manusia. So hari ini kita akan diskusi, gue akan mengcover berita yang lagi viral tentang pelarungan atau penghanyutan jenazah yang dilakukan di laut yang terjadi di kapal Longxin 629 asal China. Jadi berita ini pertama kali di cover sama YouTuber Korea Rumit, berita trending di Korea yang bakal bikin orang Indonesia ngamuk. Video ini diupload tanggal 6 Mei 2020. Kalau teman-teman belum nonton video ini, nonton aja videonya, ini lengkap banget. Karena memang yang pertama kali memberitakan peristiwa ini adalah media di Korea Selatan. Dan di video ini, he did a very good job translating the video. Jadi cukup lengkap informasi yang ada di sini. Tapi hari ini, yang kita lakukan adalah diskusi dan pengembangan kasus. So, kenapa gue cover cerita ini di video gue hari ini? Karena gue pengen bantu up lagi berita ini. Gue gak pengen berita ini terkubur. Gue pengen orang rame-rame mendiskusikan permasalahan ini, share berita ini supaya cepat terjadi penyelidikan lebih lanjut dan pihak-pihak yang terbukti bersalah cepat diberi hukuman yang setimpal. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video ini, gue akan coba ringkas secepatnya aja poin-poin yang ada di video ini. Yang pertama, ini adalah kejadian kondisi kerja yang tidak kondusif atau tidak aman di kapal Longxin 629. Jadi, para pekerja ABK Indonesia ini melaporkan bahwa mereka itu dipaksa bekerja 18 jam per hari. Nah, jadi kejadian ini dilaporkan kepada pihak Korea Selatan ketika kapal Longxin 629 ini berlabuh di Busan. Jadi, ABK-ABK ini ngadu lah gitu ke pihak Korea kayak, tolong dong, nih kapal nggak beres nih, ada yang something wrong gitu di kapal ini. Nah, namun ketika pihak Korea akan melakukan investigasi lebih lanjut, kapalnya keburu pergi lagi. Jadi ada video yang diambil di atas kapal yang berisi pelarungan atau penghanyutan jenazah ke laut. Nah, pelarungan ini tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh ABK karena di dalam kontrak itu ada perjanjian antara pihak kapal dan pihak nelayan. Apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan kematian, maka jenazah akan dikremasi di pelabuhan terdekat dan kemudian abu jenazah akan dipulangkan ke keluarga, dan juga ada asuransi jiwa sebesar 10.000 US dollar atau 150 juta rupiah yang akan diserahkan ke ahli waris. Sekarang gue mau ngomongin eksploitasi yang dilaporkan terjadi di kapal Longxin 629. Pertama, yang paling parahnya adalah ternyata ABK yang meninggal ini yang dilarungkan, salah satunya bernama Ari. Menurut saksi sudah sakit selama 1 bulan. Nah, kenapa bisa sakit? Sakitnya ini diduga karena kejadian yang menurut gue parah banget nih. Menurut saksi, di kapal ini memang tersedia air mineral untuk dikonsumsi, untuk diminum. Tapi ternyata air mineral ini hanya untuk kru-kru yang dari China. Sementara selain itu disuruh mengkonsumsi air laut yang difiltrasi. Sepengetahuan gue ya, air laut yang difiltrasi itu fungsinya bukan untuk dikonsumsi, tapi non-potable water yang fungsinya untuk bersih-bersih atau mandi atau segala macamnya itu ya. Gue mungkin salah. Coba teman-teman yang tahu tolong koreksi dan komen di bawah. Kemudian yang parahnya lagi adalah dipaksa kerja selama 18 jam dan hanya memiliki waktu istirahat 6 jam. Ini gila banget menurut gue. 6 jam itu bukan waktu istirahat yang cukup. Yang pertama, kalau istirahat tuh lu perlu makan, lu perlu bersih-bersih, perlu mandi, dan lu perlu tidur. Dan kita semua tahu lah di sini ya, tidur itu nggak nempel kasur terus tiba-tiba tidur. Jelas aja sakit. Karena gue sendiri pernah mengalami waktu itu kerja shift-shiftan di rig jack up. Dan waktu itu shift-shiftannya adalah 6 jam. Dimana gue bekerja 6 jam di platform dan 6 jamnya lagi gue istirahat. Itu aja gue ngerasa udah berat banget. Karena kita punya waktu 6 jam. Turun dari platform, ngopi dulu, ngerokok dulu, habis itu mandi, bersih-bersih, makan, itu aja udah habis 1 jam sampai 1 jam setengah. Habis itu kita mencoba tidur, setengah jam lah. Dan tidur agak susah, kenapa? Karena tempat kerjanya itu cukup memacu adrenalin, jadi kita perlu menenangkan dirinya agak lama. Jadi kita cuma punya waktu untuk tidur 3 jam sampai 3 jam setengah. Karena habis itu kita mesti siap-siap lagi buat nge-relief partner yang shift di platform. Gue nggak bisa bayangin kalau misalnya istirahatnya 6 jam dan kerjanya 18 jam. Ini gila banget sih, mental pasti bakalan sakit. Dan ini cara yang paling kejamnya menurut gue buat mengikat orang-orang ini supaya mereka susah kabur adalah dengan menahan paspornya. Dan kemudian uang deposit para ABK ini juga ditahan. Jadi agak sulit buat mereka untuk melarikan diri. Dan yang paling messed up-nya lagi menurut gue adalah orang-orang ini setelah kerja 13 bulan itu hanya digaji 120 US atau kurang lebih 15 juta rupiah. Jadi sebulan cuma 100 ribuan. Parah cuy. Nah, jadi diduga kapal ini selain menangkap ikan tuna juga menangkap ikan hiu, yang dimana ini adalah tindakan ilegal. So, mereka harus ngumpet-ngumpet. Jadi mungkin itu kenapa jenazah-jenazah ini dilarungkan, dihanyutkan tidak sesuai kontrak, yang harusnya kontrak mereka itu kalau misalnya meninggal di laut, dikremasi dan dikirim kembali jenazahnya ke keluarga. So, itu rangkuman dari video Korea Rumit. Kalian buat lebih lengkapnya tonton aja video ini. Tapi gue pengen lihat respons dari pemerintah Indonesia tentang kasus ini dari berita-berita yang sudah tersedia.
Cuma sebelum lanjut kita ngopi dulu. Ini adalah kopi susu abang-abangan. Kalau teman-teman lagi cari kopi susu gula aren buat work from home, bisa langsung main ke Tokopedia What's Good Coffee. Ini adalah kopi susu gula aren kualitas premium dengan harga bersahabat. Linknya ada di deskripsi, langsung aja gas ya. Thank you. Kronologi 4 kematian ABK Indonesia di kapal ikan Cina menurut Menlu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan kronologi kematian 4 anak buah kapal Indonesia di kapal ikan bendera Cina yang tengah menjadi sorotan pemberitaan media Korea Selatan. Berdasarkan keterangan Retno, ada 3 ABK Indonesia yang meninggal dunia di kapal Cina dan dilarung ke laut. Sementara itu, 1 ABK meninggal dunia di rumah sakit. Retno mengatakan 3 ABK Indonesia yang dilarung ke laut itu merupakan awak kapal dari kapal Longshin 629. Pertama, ABK berinisial AR mengalami sakit pada 26 Maret 2020, kemudian dipindahkan ke kapal Tianyu nomor 8 untuk diobati di pelabuhan. Namun belum sempat menerima pengobatan, AR meninggal dunia pada 31 Maret 2020. AR pun dilarung ke laut atas persetujuan keluarga. Dari informasi yang diperoleh KBRI, pihak kapal telah memberitahu pihak keluarga dan mendapat surat persetujuan untuk pelarungan di laut dari keluarga tertanggal 3 Maret 2020. Pihak keluarga juga sepakat menerima kompensasi kematian dari kapal Tianyu 8. Jadi pelarungan yang dilakukan ini sudah mendapat persetujuan dari keluarga korban. Sementara itu, Retno mengatakan 2 ABK Indonesia lainnya meninggal dunia di kapal Longshin 629 saat berlayar di Samudra Pasifik pada Desember 2019. Berarti udah lama banget meninggal dunianya. Terkait 2 WNI Desember itu, KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik meminta penjelasan atas kasus ini, ujar dia. Retno mengatakan terkait ABK Indonesia yang dilarung pada Desember 2019, Kemenlu telah menghubungi pihak keluarga agar hak-hak ABK tersebut dapat dipenuhi. Ia juga mengatakan pada 26 April 2020, KBRI Seoul mendapatkan informasi ada 1 ABK Indonesia dari kapal Longshin 629 yang berinisial EP yang mengalami sakit. Namun EP meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit di Pelabuhan Busan. Atas permintaan KBRI, agen untuk bawa ke RS, tapi saudara EP meninggal di RS. Dari keterangan kematian Busan Medical Center, beliau meninggal karena pneumonia. Saat ini diurus kepulangan jenazah. Jadi pelarungan atau penghanyutan jenazah ini, menurut informasi yang gue dapatkan, sudah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari keluarga yang meninggal. Nah, jadi pelarungan atau penghanyutan jenazah di laut ini sebenarnya merupakan common practice. Tapi ada persyaratan dan ada peraturannya menurut ILO atau International Labour Organization. Bahasa Indonesianya Organisasi Buruh Internasional. Menurut ILO, kapal tersebut haruslah kapal pesiar di perairan internasional, bukan kapal nelayan ya. Di sini tidak disebutkan kapal nelayan. Jadi itu pun sudah menyalahi peraturan kalau menurut ILO ya. I don't know. Gue baru riset-riset sendiri. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu, tolong komen di bawah. Lalu orang yang dilarung itu meninggal lebih dari 24 jam atau meninggal karena terkena penyakit. Tapi bagi yang meninggal disebabkan oleh penyakit menular, mayatnya harus disterilkan. Syarat lainnya ketika para kru tidak dapat menjaga mayat karena alasan kebersihan atau pelabuhan tidak mengizinkan kapal menyimpan mayat itu atau alasan sah lainnya. Jika tersedia, sertifikat kematian harus dikeluarkan oleh dokter kapal. Saat melakukan penguburan laut atau pelarungan, kapten akan mengadakan upacara kematian. Dia juga harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah jenazah mengambang di laut. Tak bisa dilakukan begitu saja. Upacara itu harus direkam atau difoto sedetail mungkin. Jadi mungkin itu kenapa ada video pelarungan ini, karena memang salah satu persyaratan untuk melarung atau menghanyutkan jenazah di laut adalah ada dokumentasinya. Nah, kemudian ini, peninggalan almarhum seperti sisa rambut dan barang-barang pribadi dipercayakan kepada kru kapal, selanjutnya diteruskan ke pasangan atau anggota keluarga dekat almarhum saat sudah tiba di daratan. Jadi gue harapkan nanti ketika dilakukan investigasi terhadap kapal, syarat-syarat ini harus dipenuhi. Apabila tidak, berarti terjadi pelanggaran dan harus dihukum menurut gue sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Kemudian ini ada berita dari BBC, ABK Indonesia di kapal Cina. Indonesia minta Beijing selidiki dan desak perusahaan kapal penuhi tanggung jawab kepada para awak. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta pemerintah Cina menyelidiki perusahaan China yang diduga memperkerjakan puluhan anak buah kapal ABK Indonesia secara tak layak dan meminta mereka memenuhi kewajiban para ABK itu. Sebanyak 14 ABK Indonesia yang rencananya akan diterbangkan kembali ke Indonesia tanggal 8 bulan 5 mengaku mendapat perlakuan buruk dan penyiksaan di kapal ikan Cina Longshin 629. Retno mengatakan dalam konferensi pers secara daring tanggal 7 bulan 5 bahwa pihaknya telah mengatakan komunikasi dengan Dubes Tiongkok terkait kasus itu. Salah satu yang dituntutnya adalah tanggung jawab dari perusahaan Cina yang memperkerjakan para ABK. Meminta dukungan pemerintah Tiongkok untuk membantu pemenuhan tanggung jawab perusahaan atas hak para awak kapal Indonesia, termasuk pembayaran gaji yang belum dibayarkan dan kondisi kerja yang aman, ujarnya. Ia juga meminta pemerintah Cina menyelidiki kondisi di kapal dan memberi hukuman berat jika terbukti perusahaan itu melakukan pelanggaran. Retno mengatakan pemerintah Cina mengklaim mereka akan memastikan agar perusahaan kapal China itu bertanggung jawab untuk mematuhi hukum yang berlaku dan kontrak yang sudah disepakati. This is just me being skeptical mengingat kejadian-kejadian yang sudah terjadi lalu-lalu yang berkaitan dengan China. Gue nggak setuju kalau misalnya yang melakukan investigasi adalah pihak China sendiri. Menurut gue harus ada pihak non-bias yang ikut dalam melakukan penyelidikan ini. Entahlah, mungkin
kirim pihak penyelidik dari Indonesia atau pihak-pihak intermediary dari negara lain yang bisa membantu penyelidikan ini. Karena I'm sorry, gue nggak percaya kalau misalnya yang melakukan investigasi adalah pihak Cina juga. Kasus ini tengah diselidiki oleh pemerintah Indonesia dan aparat keamanan Korea Selatan. So good. Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Umar Handi mengatakan proses hukum akan tetap berlanjut meski para ABK itu kembali ke Indonesia. Good, keep this going. Nah, ini dia nih. So, apa pelarungan memenuhi syarat? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan 4 ABK Indonesia yang meninggal bekerja pada kapal Longsin 629 yang 3 kemudian dilarung, sementara 1 orang lainnya meninggal di fasilitas kesehatan di Busan. WNI berinisial AR sakit dan dipindahkan ke kapal lain TNU 8 untuk dibawa berobat ke pelabuhan tanggal 26 Maret 2020. Dari info yang diperoleh KBRI, pihak kapal telah memberitahu keluarga dan mendapat surat persetujuan pelarungan di laut tertanggal 30 Maret 2020. Pihak keluarga sepakat untuk menerima kompensasi dari kapal TNU 8, ujar Retno. Kata Retno, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, keputusan pelarungan jenazah ini diambil kapten kapal karena kematian disebabkan penyakit menular berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya. Meski telah menerima informasi kematian itu, Retno mengatakan pemerintah Indonesia masih meminta mungkin pemerintah Cina untuk memberi klarifikasi dan informasi yang valid apakah penguburan itu sudah sesuai standar ILO. Jadi mungkin ada pihak dari ILO yang harus ikut juga dalam penyelidikan ini. Oh my god, this is so messed up, bro. Gue sangat prihatin banget dengan kejadian ini. Kenapa? Karena pertama yang memberitakan ini duluan, yang bikin gong bukan orang Indonesia. Ini adalah YouTuber Korea yang pertama kali memblow up berita ini gitu loh. So, agak telat ya kita ngeberitainnya. Dan kemudian, ini kecurigaan gue aja ya. Ini udah terjadi belum sebelumnya? Apakah common practice kayak misalnya maksa orang kerja 18 jam sehari dan istirahat 6 jam apabila terbukti ya? Apakah itu sudah biasa aja gitu dilakukan? Gue hanya berharap dengan gue bikin video ini, makin banyak orang ngomongin ini, makin banyak orang yang share tentang kejadian ini, supaya ini cepet-cepet tuntas dan cepet-cepet diselidiki. Karena ini parah banget, men. Gak ada menurut gue orang yang bisa tahan kerja 18 jam sehari dan dengan istirahat cuma 6 jam. Dan disuruh minum air saringan dari laut. This is some messed up stuff, man. Dan gue support total pemerintah Indonesia. Mohon untuk dikawal terus kasus ini dan diselidiki setuntas-tuntasnya. Karena ini udah pelanggaran banget sih. Kartu merahnya udah 10 nih. Parah cuy. Gue minta bantuannya pada teman-teman buat share permasalahan ini ke sebanyak mungkin orang supaya makin banyak yang ngomongin, makin banyak yang aware tentang kejadian ini. Karena ini udah gak bener banget sih. So kayaknya gue akhiri di sini aja video kali ini.